5 misteri Al-Quran yang belum terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat satu pesan yang dimuliakan Allah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bumi yang kita pijak ini begitu luas, terhampar daratan dan lautan yang seolah tak bertepi. Di balik keindahan dan kemegahannya, tahukah kalian bahwa masih ada sudut-sudut yang menyimpan misteri, tempat-tempat yang keberadaannya masih menjadi teka-teki besar, bahkan belum terpecahkan hingga kini. Di antara miliaran manusia yang menjelajahi bumi, ada rahasia-rahasia besar yang sengaja disembunyikan. Rahasia yang bahkan telah disebutkan dalam kitab suci kita, Al-Quran, namun wujudnya masih menjadi misteri. Bumi kita yang luasnya sekitar 500 juta kilometer persegi ini, 70% diantaranya ialah lautan, sementara daratannya hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Para peneliti mengungkapkan bahwa manusia telah menjelajahi 90% daratan, namun lautan baru sekitar 57,8% saja. Ini berarti masih banyak area yang belum terjamah oleh manusia. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah tempat-tempat yang belum terjamah ini merupakan bagian dari misteri yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis? Pertama, Pulau Misterius Dajjal. Banyak dari kita sudah mengenal sosok Dajjal. Dalam hadis dan Al-Quran, Dajjal disebut sebagai salah satu dari 10 tanda datangnya kiamat kubra. Kemunculannya akan menandai ambang kehancuran besar di dunia. Dia dipenjarakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah pulau misterius, dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara bernama Al-Jassasah. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang mengungkapkan tentang pulau ini, namun Rasulullah tidak merincikan lokasi persisnya, hanya menunjukkan arahnya. Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan bersama 70.000 orang Yahudi, seperti diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu. Hadis lain yang diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur, dari tempat yang dinamakan Khurasan. Ini berarti tempat kemunculan Dajjal adalah dari sebelah timur dan tidak jauh dari daerah Khurasan. Lalu, di manakah Khurasan itu sekarang? Saat ini, Khurasan terletak di Iran bagian timur, bahkan menjadi nama sebuah provinsi di sana. Namun jauh sebelum itu, sejak abad ketiga Masehi, Khurasan adalah wilayah yang sangat luas, meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Mengenai pulau tempat Dajjal dikurung, mungkin saja berada tidak jauh dari wilayah tersebut. Banyak kabar beredar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau Yaman bernama Socotra, karena keanehan pulau ini dengan hewan dan tumbuhan yang hanya ditemukan di sana. Banyak yang mengaitkan Socotra dengan pulau Dajjal, namun ada pula yang menyebut Dajjal di segitiga Bermuda dan berbagai pendapat lainnya. Intinya, petunjuk yang ada adalah Dajjal dipenjara di sebuah pulau. Satu-satunya orang yang pernah ke pulau tersebut dan bertemu Dajjal adalah Tamim Ad-Dari yang hidup sejaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamim pun bertemu Dajjal secara tidak sengaja setelah kapalnya terombang-ambing selama sebulan dan terdampar di sebuah pulau yang entah di mana. Secara logika, kejadian yang dialami Tamim ini tidak pernah terulang lagi hingga saat ini. Ini mengisyaratkan bahwa pulau Dajjal di penjara memiliki lokasi yang tidak biasa, atau bahkan bisa jadi ia tidak berada di dimensi manusia sehingga mustahil untuk ditemukan. Kedua, Ainul Hayat, mata air keabadian. Ainul Hayat adalah sebuah telaga atau mata air yang jika airnya diminum, maka orang tersebut tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Kisah tentang Ainul Hayat ini sangat erat kaitannya dengan dua tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan penasihatnya Nabi Haidir alaihissalam. Diriwayatkan dari Imam Ali, suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang ibadah mereka kepada Allah. Malaikat pun memberitahu Zulkarnain bahwa ada malaikat yang sejak diciptakan selalu sujud dan tidak pernah mengangkat kepalanya demi beribadah kepada Tuhannya. Mendengar penuturan ini, Zulkarnain menjadi sangat tertarik sebab dia ingin hidup abadi agar bisa lebih lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dicarilah telaga itu oleh Zulkarnain, Nabi Haidir alaihissalam beserta pasukan kerajaannya. Mereka menemukannya di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebagai tempat yang gelap, namun bukan gelap malam, melainkan gelap karena asap atau kabut tebal. Singkat cerita, yang meminum air telaga tersebut hanyalah Nabi Haidir alaihissalam. Zulkarnain tidak meminumnya. Inilah yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan Nabi Haidir masih hidup sampai hari ini, ada pula yang mengatakan beliau sudah wafat. Pada abad ke-14, seorang penjelajah bernama Juan Ponce de Leon diutus oleh Raja Ferdinand untuk memimpin ekspedisi pencarian mata air keabadian, atau dalam Islam disebut Ainul Hayat.
Namun hingga akhir hayatnya, Ponce de Leon tidak menemukannya. Ia tewas dipanah oleh suku pedalaman dari India. Artinya, tempat ini masih menjadi misteri hingga hari ini. Bayangkan saja, jika tempat ini benar-benar ditemukan, pastilah orang-orang di seluruh dunia akan meminumnya dan tidak akan ada lagi takut akan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ketiga, yaitu tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, dan beberapa hadis sahih. Singkatnya, tembok besi yang dibangun oleh Raja Zulkarnain ini berfungsi untuk mengurung dua kabilah perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat dan kaum di dalamnya akan melakukan pengerusakan di seluruh dunia. Jumlah kaum ini sangat banyak. Diriwayatkan jika ada satu manusia, maka jumlah Ya'juj dan Ma'juj adalah 999. Menurut survei tahun 2021, penduduk di bumi ada 7,88 miliar. Artinya jumlah Ya'juj dan Ma'juj adalah 7,88 miliar dikali 999. Pastinya itu adalah jumlah yang luar biasa banyak. Bayangkan, jika mereka semua keluar, pasti bumi ini akan padat dan berdesak-desakan. Dan secara logika, di mana lokasi lubang mereka ini jika jumlahnya begitu besar? Mustahil jika mereka hanya berada di sebuah pulau. Untuk jumlah sebanyak itu, dibutuhkan minimal sebuah benua yang sangat luas. Jawaban yang paling masuk akal adalah tembok Zulkarnain bisa saja ada di dimensi lain, atau memang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi atau dibedakan dengan dunia manusia. Gunung Kaf, induk dari segala gunung. Kisahnya pernah disabdakan Nabi SAW ketika sahabat beliau Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi bersabda, "Dengan beberapa gunung." Abdullah bin Salam melanjutkan bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi bersabda, "Dengan gunung Kaf yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit." Para ahli tafsir mengatakan bahwa Gunung Kaf merupakan induk semua gunung yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan Gunung Kaf ini. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini. Mengenai letaknya, ada yang menyebut di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut Gunung Kaf berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Gunung ini disebut sebagai tempat berkumpulnya para abdal atau wali gaib dari wali Allah yang berjumlah 70 orang. Karena menjauhkan diri dari duniawi, di sisi lain ada pula yang mengatakan bahwa di dekat gunung gaib ini ada sebuah pulau bernama Al-Khadir, yaitu tempat bertemunya arus sungai dan laut. Pulau itu dihuni oleh sosok hamba Allah yang saleh yang dikenal sebagai Nabi Haidir alaihissalam. Mengenai lokasi persisnya, sampai saat ini pun masih menjadi misteri yang belum terpecahkan atau mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Kelima, Istana Nabi Sulaiman. Jika dinilai dari sisi kekayaan, mungkin sultan-sultan di Indonesia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Raja Sulaiman. Nabi atau Raja Sulaiman adalah sosok orang terkaya sebenarnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkau Allah yang Maha Pemberi." Al-Quran Surah Syar ayat ke-35. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapnya kedua batisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin yang terbuat dari kaca." Berkatalah Balkis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam." Al-Quran Surah An-Naml ayat ke-44. Saking luar biasanya bentuk dari istana ini, sampai-sampai terukir dalam Al-Quran, menurut beberapa ahli sejarah, istana megah Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin. Makanya istana Nabi Sulaiman ini istimewa, tidak bisa dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti sekarang ini. Istana Nabi Sulaiman disebut sebagai Solomon Temple atau kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam sekarang sudah tidak ada lagi, alias sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bagian kuil. Bagi orang Yahudi, bangunan ini dinamai kuil Wailing Wall atau tembok ratapan. Selama pemerintah Hizkia, perluasan tembok ini dilakukan sampai ke arah barat yang sekarang kita kenal dengan nama kota lama Yerusalem. Pada tahun 2005, seorang arkeolog bernama Eilat Mazar menemukan sisa-sisa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman. Dia menemukan situs pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 18 meter yang dinamakan struktur batu melangkah. Karena ditemukan benda-benda itu, mereka melakukan penggalian besar-besaran sampai ke Masjidil Aqsa, yang akhirnya memicu kemarahan umat muslim di seluruh dunia karena dikhawatirkan penggalian itu akan merubahkan Masjidil Aqsa. Lalu 2 tahun kemudian di 2007 ditemukan kembali reruntuhan bangunan yang mereka yakini sebagai reruntuhan kuil Nabi Sulaiman. Kuil itu berada di sebelah Masjidil Aqsa. Walaupun bangunan kuilnya sudah terlihat hancur,
Para ahli sejarah yakin kuil Nabi Sulaiman masih bisa diangkat untuk dilihat. Di lokasi yang sama ditemukan beberapa peninggalan seperti keramik dan perabotan yang terkubur selama ribuan tahun. Menurut mereka, penemuan ini dianggap penting untuk mengetahui peradaban dan kemajuan yang telah dicapai manusia di masa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Kuil istana Nabi Sulaiman ini merupakan lambang dan simbol kekuatan serta sebagai bentuk pengakuan atas bangsa Yahudi kepada dunia, sehingga sangat berguna bagi kaum Yahudi. Pada intinya, mereka mau mencari kuil Sulaiman dengan cara menghancurkan Masjidil Aqsa yang merupakan salah satu tempat yang dimuliakan oleh Nabi kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu adalah tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Lebih kurangnya mohon memaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf atau keliru itu datangnya dari kami sebagai satu pesan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.